Hai, jadi aku mau review trade yang aku ambil kemarin di Bitcoin di tanggal 21 April 2026 di hari Selasa. Jadi aku akan breakdown cara analis aku satu persatu sampai bisa mengambil keputusan untuk trade. Nah, pertama ini kita ada di time frame daily. Jadi cara pertama yang aku lakukan adalah melihat bias di time frame daily. Dan kalau dilihat di sini, untuk struktur secara keseluruhan, itu kita masih uptrend ya, uptrend ke atas dengan kondisi terakhir di sini ada bullish fair value gap yang sudah tertag dan kita masih melanjutkan kenaikan ke atas. Untuk key levelnya, sebentar, jadi kita itu memiliki di sini ada PMH atau previous monthly high yang sudah terbreak dan kemarin itu kita sempat reject dan masuk ke dalam. Oke, seperti ini. Jadi kondisinya kemarin kita itu bullish sampai menyentuh PMH, tapi setelah itu kita reject sebentar dan retrace kembali ke dalam range monthly. Nah, di hari Selasa kemarin itu juga sebenarnya kita memiliki candle closure sweep high. Ya, dia ini hari Senin ya. Hari Senin itu sweep high dari hari Selasa dan biasanya ketika sweep high itu harga akan turun ke bawah atau menargetkan low dari candle sebelumnya. Jadi kalau hanya berdasarkan candle closure pasti kita ketika memiliki sweep high akan menargetkan low atau memiliki bias bearish. Tapi ingat kita tidak bisa menggunakan satu konsep saja, tapi juga harus mengombinasikannya dengan konsep lain, terutama dengan market structure. Dan secara structure, tadi sudah aku bilang, kita jelas-jelas masih dalam kondisi bullish dan belum ada konfirmasi untuk bearish sama sekali. Paling tidak kalau kita mau bearish, kita harus break level yang ada di sini, swing low yang ada di sini. Kalau kita misalnya sebentar, oke, kalau misalnya kita break low yang ada di sini, itu baru kita bisa mempertimbangkan bahwa market itu sekarang sudah kembali bearish. Nah, lalu kemarin aku juga menganalisa terkait dengan equilibrium dari candle hari Senin dan bisa kita lihat harga close sangat jauh dari equilibrium, ada di atas dan ini menandakan bahwa momentum market pun masih kuat. Jadi di sini aku memiliki dua conflicts bias ya antara candle closure dan juga kekuatan market dan juga trend. Tapi aku pribadi masih berpegang pada bias bullish. Nah, setelah aku memiliki bias bullish, maka aku akan turun ke time frame di bawahnya untuk melihat kondisi pergerakan atau struktur market di hari sebelumnya di lower time frame. Jadi, seperti ini ya. Di 4H yang ada di sini, jadi agar kalian tidak bingung, aku akan memberikan note. Jadi ini adalah hari Senin, dan ini adalah hari Selasa kemarin, di mana aku melakukan entry trade. Dan aku melihat ya, untuk struktur 4H di sini, itu tidak ada key level yang terlalu signifikan. Dan kalau kita lihat lagi, sebenarnya kita sekarang masih ada di dalam area konsolidasi di sini. Jadi kita masih konsolidasi ya setelah kemarin sempat break previous monthly high. Jadi belum ada struktur signifikan yang bisa aku lihat di 4H, lalu aku turun ke time frame 1H. Nah, di time frame 1H, karena biasku adalah naik ke atas, rencanaku adalah untuk mengambil setup trade wick forming up atau wick forming long dan classic continuation long at least sampai ke PDH yang ada di sini. Dan di sini pertama aku mencari dulu potensi key level
yang bisa menjadi area rejection retracement di time frame 1H. Jadi yang pertama di sini ya, ini ada swing low dari 1H, lalu di sini juga ada swing low 1H, dan aku pun turun ke time frame 30 menit, karena memang time frame yang kupakai itu untuk entry ada dua, yaitu 30 menit atau 1 jam dengan daily bias. Dan di time frame ini di time frame 30 menit juga sama kondisinya, swing low ada di sini, dan di sini ada sedikit bullish fair value gap, tapi dia sudah termitigasi. Jadi acuanku kemarin adalah swing low yang ada di area ini, dan aku meletakkan alert di sini untuk menunggu market menuju ke key level tersebut. Dan bisa kita lihat setelah market buka, market sempat naik sedikit lalu turun ke area key level, dan dia masih respect area key level ini dan reject ke atas. Nah, aku di sini menunggu konfirmasi entry, yaitu ada BOS atau CISD. Dan di sini di sekitar jam 13.30, di sekitar jam 2 siang, itu terjadi konfirmasi BOS, dan aku pun entry di area ini, dan swing low di area sini. Untuk idealnya, biasanya aku meletakkan swing low di bawah swing yang ada di sini. Tapi karena di sini kita baru saja respect bullish fair value gap, dan juga terjadi CISD di sini, aku pun menaikkan SL lebih tinggi di area swing low yang kedua. Dan selain ada breakout structure, di sini kita juga confirm CISD yang menandakan bahwa penaikan ke atas itu cukup kuat dan bisa dijadikan acuan untuk entry. Jadi kemarin kondisinya seperti ini dan aku menargetkan RR 1,5. Dan bisa dilihat kemarin harga menyentuh TP sebelum kemudian memang dia reject dan terus turun ke bawah. Jadi kurang lebih kemarin seperti itu analisa untuk tradingku. Mungkin next time aku akan membuat lagi video secara berkala ya terkait dengan review trading yang pernah kulakukan. Baik itu mungkin analisa ketika benar-benar ada trading, atau kalau tidak ada trading pun, kalau ada waktu aku juga akan membuat video. Terima kasih. See you di next video.